Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi setiap saat demi terwujudnya ketahanan pangan nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh. Pemerintah telah membentuk Badan Pangan Nasional yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021. Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional pada tanggal 21 Februari 2022. Badan ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Sebagai bagian dari akselerasi penataan organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pangan Nasional melantik pejabat pimpinan tinggi media dan pratama pada tanggal 30 Mei 2022. Demi mewujudkan tata kelola kedaulatan pangan, ruang lingkup tugas dan kewenangan Badan Pangan Nasional mencakup pengelolaan cadangan pangan pemerintah, stabilisasi pasokan dan harga pangan, penguatan sistem logistik pangan, pengendalian dan pengentasan wilayah rentan rawan pangan dan gizi, pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan potensi pangan lokal, serta perumusan dan pengawasan standar mutu dan keamanan pangan. Tugas dan fungsi tersebut tercermin dalam 3 kedeputian, yaitu Deputi 1 Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Deputi 2 Kerawanan Pangan dan Gizi, serta Deputi 3 Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Selain itu, Badan Pangan Nasional juga mendapat tugas pendelegasian dari 3 kementerian. Dari Kementerian Perdagangan terkait stabilisasi harga dan distribusi pangan dan penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan. Dari Kementerian Pertanian terkait penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga. Dan dari Kementerian BUMN terkait penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Terdapat 11 jenis komoditas pangan yang ditangani Badan Pangan Nasional dalam kerangka penguatan cadangan pangan pemerintah berdasarkan Perpres 125 tahun 2022, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Namun, jenis komoditas pangan lain juga menjadi kewenangan NFA dalam kerangka penganekaragaman konsumsi pangan serta pengawasan mutu dan keamanan pangan segar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pangan Nasional atau juga disebut National Food Agency atau NFA membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai unsur. Mulai dari kementerian atau lembaga, baik pusat maupun daerah, pakar dan akademisi, asosiasi, pelaku usaha, BUMN atau BUMD, komunitas, media, dan stakeholder lainnya. Di dalam sinergi dan kolaborasi tersebut, NFA turut mendorong penguatan pangan daerah dengan memperkuat kerjasama antar daerah, memprioritaskan kesejahteraan petani, mengoptimalisasi BUMD dan BUMD desa, menjamin adanya pasar atau offtake, mendorong konektivitas daerah produsen dan konsumen, mengoptimalkan tim pengendali inflasi daerah. Peran NFA juga terlibat dalam pembahasan isu pangan global, seperti pertemuan Kodeks Internasional, APTER, ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, dan dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Asian Food Security Reserve Board, di mana NFA berperan sebagai National Focal Point dalam pertemuan tersebut. NFA menjadi rangkaian penting dalam memajukan pangan kuat Indonesia berdaulat.
Mari dukung terwujudnya ketahanan pangan nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Mari menjaga pangan kita sehingga memberikan kebermanfaatan pada 3 lini, yaitu petani, peternak, nelayan sejahtera, pedagang untung, dan masyarakat tersenyum.